Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu ucapkan selamat datang kepada kalian di SMPN 1 Tanjung Sari. Perkenalkan, nama Ibu Nur Indah Sari. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi yang berjudul Wawasan Wiyata Mandala. Apa sih wawasan wiyata mandala? Wawasan wiyata mandala itu terdiri dari 3 kata. Ada wawasan, ada wiyata, ada juga mandala. Wawasan itu artinya cara melihat, sedangkan wiyata artinya pendidikan. Kemudian mandala itu artinya lingkungan. Jadi wawasan wiyata mandala dapat disimpulkan memiliki arti cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, kemudian di dalam wiyata mandala itu terdapat beberapa unsur ya. Yang pertama ada sekolah. Unsur sekolah di mana sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian ada kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian ada unsur yang ketiga, ada antara guru dan orang tua. Jadi antara guru dan orang tua ini harus memiliki hubungan yang erat ya. Jadi harus ada komunikasi antara guru dan juga orang tua. Kemudian ada warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah. Nah, maksudnya warga sekolah di sini itu ada guru, ada siswa, kemudian ada juga bagian tata usaha, dan juga ada yang bekerja di lingkungan sekolah tersebut, misalnya seperti tukang kebun. Kemudian sekolah juga harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya untuk mendukung antar warga. Jadi ada 6 unsur wiyata mandala. Ibu ulangi, yang pertama sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua ada kepala sekolah, di mana di sini kepala sekolah mempunyai tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian antara guru dan orang tua di sini harus ada kerjasama ya, harus ada komunikasi. Selanjutnya ada warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah, harus menjunjung tinggi martabat sekolah. Kemudian sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Apa sih itu sekolah dan apa fungsi dari sekolah? Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, di mana nanti diharapkan ketika kalian bersekolah dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian mengembangkan lagi pandangan hidup dan juga kepribadian. Maksud di sini kepribadian, kalian bisa memiliki sikap yang lebih baik lagi. Kemudian hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan juga kalian diharapkan bisa mengembangkan kemampuan berkarya. Jadi kalian harus bisa mengembangkan kemampuan berkarya kalian. Karya di sini bisa dalam bentuk tulisan. Contoh, misalkan kalian suka menulis puisi. Nah, di sekolah ini merupakan salah satu tempat supaya kalian bisa mengembangkan lagi kemampuan kalian. Kemudian, wiyata mandala ini mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, mengemban misi pendidikan. Kemudian yang kedua, harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Yang ketiga, wiyata mandala diharapkan bisa menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif. Selanjutnya, menjadi suri tauladan masyarakat sekitar. Ya, jadi tujuan wiyata mandala itu ada 4. Yang pertama, tujuannya mengemban misi pendidikan. Yang kedua, benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Yang ketiga, wiyata mandala diharapkan bisa menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif.
Tujuan yang keempat, menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya. Ada 5 komponen penting di dalam Wiyata Mandala dalam mewujudkan bisa diedit. Ada 5 komponen penting, faktor utama untuk mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama ada peran kepala sekolah, yang kedua peran guru, yang ketiga peran sivitas akademika. Maksudnya sivitas akademika di sini bagian tata administrasi atau tata usaha. Yang keempat peran murid, yang kelima peran masyarakat sekitar. Kemudian ada ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ada guru dan siswa agar timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Kalau siswa tak ada guru biasanya suka rame. Kemudian kalau guru tanpa siswa itu hampa. Kemudian tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Kemudian ciri yang selanjutnya, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa ada 5 komponen penting dalam menunjang keberhasilan Wiyata Mandala. Yang pertama ada peran kepala sekolah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja sih peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah yang pertama, memiliki tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Ya, jadi yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan itu adalah kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Kemudian semua guru dan karyawan sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin kepala sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Tadi ada peran kepala sekolah. Selanjutnya adalah peran guru. Guru memiliki peran yang pertama menjadi tauladan di masyarakat. Kemudian guru juga memiliki peran menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Kemudian peran guru selanjutnya, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang ketiga, peran sivitas akademika atau tadi yang Ibu sebut dengan peran tata administrasi. Perannya yang pertama, mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya ada peran murid. Murid di sini memiliki peran yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Ya, menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Jadi setiap sekolah itu pasti mempunyai aturan dan punya tata tertib. Peran kalian itu adalah menaatinya. Kemudian hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah lainnya. Hormat dan sopan kepada guru. Jadi kalau ketemu guru kalian harus bertegur sapa, jangan sok nggak kenal ya. Kemudian ada hormat dan sopan kepada teman. Peran murid selanjutnya hormat dan sopan kepada teman. Teman di sini baik teman yang satu kelas, beda kelas, ataupun kakak kelas. Jadi jangan ada pembulian ya. Kalian diharapkan bisa sopan kepada. Kemudian peran murid selanjutnya melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah. Bisa ke OSIS, bisa ke guru, bisa ke wakil kepala sekolah, atau bisa juga ke bagian BP.
Nah, peran yang tidak kalah penting adalah kalian harus memelihara lingkungan sekolah, baik lingkungan yang di dalam kelas maupun yang di luar kelas. Misalnya memelihara lingkungan sekolah dengan cara rajin membersihkan ruangan kelas, tidak merusak meja, tidak merusak kursi, dan juga tidak merusak pintu. Nah, itu merupakan peran dari murid. Selanjutnya ada peran masyarakat. Masyarakat memiliki peran mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Diharapkan juga masyarakat dapat memberikan saran supaya proses belajar mengajar ini ada lebih maju lagi. Kemudian masyarakat juga memiliki peran menjaga keamanan lingkungan sekolah. Selanjutnya, masyarakat memiliki peran mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Nah, sekolah sebagai kawasan wisata Mandala harus ada 10K. Sekolah sebagai kawasan wisata Mandala harus memiliki 10K. Apa sih 10K? Yang pertama ada keamanan, yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada kedisiplinan, keempat kerindangan, kelima kebersihan, 6 keindahan, 7 kelestarian, 8 ketertiban, 9 kesehatan, dan 10 keteladanan. Ingat-ingat 10K-nya. Nah, dalam melaksanakan proses wisata Mandala, ini ada 2 tahapan. Ada tahap preventif, ada tahap represif. Tahap preventif dan tahap represif. Tahap preventif di sini misalkan kalian memelihara sekolah melalui 10K. Kemudian tahap preventif yang kedua, kalian diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Jadi tidak ada tuh saling ledek-meledek, saling membuli, itu tidak boleh. Kemudian tahap preventif yang ketiga, membentuk jaring pengawasan razia. Tahap preventif yang keempat, menghilangkan bentuk peloncoan saat MOPD. Maksudnya di sini diharapkan ketika kalian sedang MPLS, tahap preventif yang ketiga, membentuk jaring pengawasan razia. Tahap preventif yang keempat, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, salah ya. Tadi keempatnya nih. Tahap preventif yang ketiga, membentuk jaring pengawasan razia. Tahap preventif yang keempat, mengisi jam kosong dan kegiatan ekstrakurikuler. Tahap preventif yang kelima, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Selanjutnya ada tahap represif. Yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Jadi kalau ada teman sedang berselisih, jangan dikomporin, jangan jangan supaya semakin panas gitu. Tapi kalian diharapkan itu mampu mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berselisih tadi. Jangan ketika ada teman sedang berselisih sama kalian, hayu. Jadi bukannya damai, bukannya dingin, malah semakin jadi semakin aneh. Semakin aneh, aduh. Adik-adik. Kemudian ada tahap represif. Yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Jadi kalau ada teman kalian yang sedang berselisih, diharapkan kalian harus ada sikap mendamaikan antara kedua belah pihak. Jangan semakin membuat isu yang hot. Jadi kedua belah pihak itu bukannya berdamai, malah semakin bermusuhan.
Kemudian menetralisir isu negatif yang berkembang. Jadi kalau ada isu-isu yang kira-kira buruk, nah itu diharapkan kalian bukan semakin menyebarkannya dengan cara memposting status di Facebook, tapi diharapkan kalian dapat menetralisir. Kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Kemudian penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Selanjutnya memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Itu materi yang dapat Ibu jelaskan tentang wawasan Wiyata Mandala. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dan juga kekurangan ketika Ibu menjelaskan materi wawasan Wiyata Mandala. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat datang bagi kalian di SMPN 1 Tanjung Sari. Semoga kalian menjadi siswa-siswi yang terus bersemangat dalam proses belajar mengajar. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.